karya siswa. Ruang Musola, ruang makan, unit kesehatan sekolah, warung sekolah. Sudah kamu ke sekolah? Boleh kok kalian datang ke sekolah, tapi ikuti protokol kesehatannya ya. Sebelum kalian datang ke sekolah, jangan lupa memakai masker dari rumah. Yuk mari ikuti protokolnya. Sebelum memasuki area sekolah, berhenti sejenak untuk diukur suhu tubuh kalian oleh aparat security demi keamanan dan keselamatan bersama. Cuci tangan kalian menggunakan sabun dengan air yang mengalir kurang lebih selama 20 detik. Jangan lupa memberi salam kepada Bapak Ibu Guru, tapi jangan menjaga tangan ya. Setelah memberi salam, jangan lupa gunakan hand sanitizer yang telah disediakan oleh sekolah. Saat berada di dalam kelas, lakukan physical distancing dengan jarak minimal 1 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Yayasan Barunawati Biru Surabaya beserta jajarannya, yang terhormat Direktur Pendidikan dan Pengajaran Yayasan Barunawati Biru Surabaya, yang terhormat seluruh kepala sekolah di lingkungan pendidikan Barunawati Surabaya, dan yang terhormat Bapak dan Ibu Wali Murid kelas 9 SMP Barunawati Surabaya. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat hadir secara virtual pada acara sosialisasi kriteria kelulusan kelas 9 di SMP Barunawati Surabaya. Perkenalkan, saya Faradila. Hari ini saya yang akan mendampingi Bapak dan Ibu sekalian dalam acara pada hari ini. Untuk itu, izinkan saya untuk membacakan seluruh kegiatan hari ini, yaitu yang pertama, penyampaian kriteria kelulusan kelas 9 SMP Barunawati Surabaya. Yang kedua, pemutaran video company profile dari Yayasan Barunawati Biru Surabaya. Yang ketiga, promosi dari SMA dan SMK Barunawati Surabaya. Yang keempat, sesi tanya jawab dari SMA dan SMK Barunawati Surabaya. Dan yang terakhir, yaitu penutup. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita masuk ke susunan acara yang pertama, yaitu susunan penyampaian kriteria kelulusan kelas 9 di SMP Barunawati Surabaya oleh Ibu Kepala Sekolah. Untuk Ibu Marina Kurniasari SPD, disilahkan.
Terima kasih Miss Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid kelas 9 SMP Barunawati Surabaya yang berkenan hadir pada hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul di sini meskipun dalam ruang virtual Zoom meeting di SMP Barunawati. Bapak Ibu, tidak terasa 3 tahun waktu kita berkumpul dan saatnya kita mengantarkan anak-anak putra-putri kita semuanya pada kegiatan ujian sekolah yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 19 April sampai dengan 26 April 2021. Untuk itu Bapak Ibu, perkenankan saya untuk menyampaikan apa saja yang harus dipenuhi oleh putra-putri kita sebelum anak-anak mengikuti ujian sekolah, dan itu perlu kita ketahui bersama supaya kita bisa mempersiapkan anak-anak semuanya apabila mereka belum merasa siap. Bapak Ibu sekalian, kita selaku orang tua tidak hanya mengantarkan secara materi kepada anak-anak, tetapi fisik, mental, lahir batin kita juga harus siapkan. Seperti dalam quote yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Fauzil Adim, tengoklah anakmu yang tertidur pulas. Cobalah usap kepalanya, keningnya, dan wajahnya. Sentuhlah dengan perasaan yang tulus dan lihatlah alangkah sedikitnya yang telah kita lakukan untuknya. Padahal kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Artinya bagaimana Bapak Ibu? Itu artinya bahwa apa yang kita lakukan selama ini, kita mungkin hanya menuntut secara nilai saja, nilaimu harus bagus. Tetapi kita tidak tahu bagaimana anak-anak itu mengalami proses di mana anak-anak itu harus memahami seluruh apa yang pelajaran yang akan ada dalam kehidupan ini. Quotes yang kedua dari Bapak Ridwan Kamil, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa doa. Doa kita bersama akan mengiringi anak-anak kita untuk mengantarkan anak-anak semuanya pada level yang lebih tinggi, Bapak Ibu. Yang ketiga dari Ibu Susi Pujiastuti, orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Jangan melihat anak hanya dari satu sisi saja, Bapak Ibu. Apa yang sudah mereka lakukan itu adalah usaha dan kerja keras dari anak-anak sekalian. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan kali ini kita semuanya harus mempersiapkan, siap tidak siap, kita semuanya harus siap mengantarkan anak didik kita, mengantarkan putra-putri kita ke ujian yang akan diikuti nanti. Adapun kriteria kelulusan tahun 2020-2021 ada 3 hal yang harus dipenuhi oleh anak-anak semuanya. Selanjutnya, yang pertama, seluruh siswa-siswi kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021 wajib menuntaskan pembelajaran mulai kelas 7, 8, dan 9. Nilai yang diperoleh di dalam rapot minimal adalah nilai KKM, kriteria ketuntasan minimal, yang masing-masing mata pelajaran memiliki standar tertentu. Yang kedua adalah penilaian sikap
yang dinilai oleh Bapak Ibu guru pengajar, Bapak Ibu guru wali kelas, kemudian BK dengan kriteria minimal B. Nilai kehadiran, untuk kehadiran mulai kelas 7, 8, dan 9 minimal 90% dari seluruh kehadiran yang kegiatan belajar mengajar yang berlangsung. Kemudian tidak terlibat tindak kriminal dan tindak asusila. Itu yang terpenting yang kita selaraskan pada tujuan pendidikan, yaitu yang berkarakter, kompeten, dan mandiri. Yang ketiga, Bapak Ibu, nilai minimal untuk seluruh mata pelajaran pada ujian sekolah nanti, nilai minimal rata-rata pada seluruh mata pelajaran pada ujian sekolah nanti minimal adalah 75, di mana pembagiannya untuk mencapai 100% adalah 40% nilai raport dan 60% nilai ujian sekolah. Nilai ujian sekolah itu ada dua, Bapak Ibu, yaitu nilai praktek dan nilai ujian tulis. Nah, ujian tulis ini nanti akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 26 April 2021. Bapak Ibu sekalian, dengan selesainya pendidikan anak-anak nanti di SMP Barunawati, kami berharap Bapak Ibu masih mempercayakan pendidikan putra-putri Bapak Ibu sekalian pada kami, Lembaga Pendidikan Yayasan Barunawati Biru Surabaya. Untuk itu sebelumnya saya tidak akan mengucapkan selamat sampai jumpa, tapi saya tidak akan menyampaikan salam perpisahan, tetapi selamat datang kembali kepada Bapak Ibu wali murid kelas 9 SMP Barunawati Surabaya di Yayasan Barunawati Surabaya dengan bergabung kembali di SMA atau SMK Barunawati Surabaya. Untuk itu kami kedatangan tamu hari ini Bapak Ibu, yaitu dari SMA Barunawati dan SMK Barunawati. Mohon Bapak Ibu tidak meninggalkan Zoom meeting sampai kegiatan ini selesai. Rasanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu wali murid SMP Barunawati yang sudah mempercayakan pendidikan putra-putri Bapak Ibu semuanya kepada kami Yayasan Barunawati Biru Surabaya untuk menjadi mitra Bapak Ibu dalam mendidik putra-putri Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lagu perjuangan Hari Kesaktian Pancasila tingkat SMA sederajat se-Jawa Timur yang diadakan oleh MGMP Sejarah Jawa Timur. Prestasi lainnya yang diraih SMA Barunawati Surabaya adalah berhasilnya Ananda Kaiza Amalia sebagai juara 3 dalam lomba video orasi dan poster tingkat SMA sederajat se-Jawa Timur yang diadakan oleh Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Selain itu, yang tak kalah membanggakan adalah tim tari SMA Barunawati Surabaya berhasil masuk sebagai juara harapan 3 dalam ajang lomba tari kreasi tingkat kota Surabaya yang diadakan di Fiji Junction, Surabaya. Tak ketinggalan, salah satu peserta didik kami, yakni Ananda Cisakaren Diva Pratini, berhasil meraih juara 2 dalam lomba Master of Ceremony yang diadakan oleh MNC Trijaya se-Surabaya. Di tahun ini, juga ada 3 siswa dan siswi kami yang berhasil meraih juara 1 dalam lomba Vlog Championship dalam rangka peresmian Taman Cangkru Apetean tingkat SMA dan SMK se-Surabaya. Sebagai satu-satunya sekolah di Surabaya yang memiliki mata pelajaran bahasa Korea, SMA Barunawati Surabaya telah menjalin kerjasama internasional dengan Korea Selatan.
Pada tahun 2020, kita kedatangan tim dari Wongwon University Korea Selatan dengan program kerjasama Korean Science Class. Para dosen dan mahasiswa dari Wongwon University datang langsung ke sekolah kami untuk menularkan ilmunya dan mengajak kami belajar bersama. Tak ketinggalan untuk mata pelajaran bahasa Jepang, SMA Barunawati Surabaya juga menjalin kerjasama internasional dengan Japan Foundation. Dengan nama program Nihongo Partner, kami kedatangan Goto Ayako sebagai native speaker dari Jepang untuk menjadi pengajar di sekolah kami selama 1 semester atau 6 bulan lamanya. Itulah serangkaian prestasi, kerjasama nasional dan internasional, serta beberapa kegiatan SMA Barunawati Surabaya yang sudah kami lalui sepanjang tahun 2020. SMA Barunawati Surabaya akan terus berbenah agar bisa mewujudkan visi dan misi sekolah kami dengan tetap berpedoman kepada tagline kami, yakni berkarakter, kompeten, dan mandiri. Sampai jumpa di tahun 2021. Semoga SMA Barunawati Surabaya tetap menjadi sekolah yang berkualitas dengan meluluskan para peserta didik yang berkarakter, kompeten, dan mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Wali Murid SMP Barunawati, perkenalkan saya Ati Istiarti, Kepala Sekolah SMA Barunawati Surabaya. Bapak Ibu, panjenengan sudah menyaksikan sekilas video yang sudah kami paparkan. Bapak Ibu, apalagi yang panjenengan ragukan dengan sekolah kami SMA Barunawati Surabaya, dengan berbagai prestasi yang kebetulan di video itu adalah prestasi yang diraih oleh anak-anak pada tahun 2020. Bapak Ibu, kami tunggu kehadiran Bapak Ibu untuk bergabung di sekolah kami di SMA Barunawati Surabaya, seperti tadi apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Barunawati, yang menyampaikan bahwa bukan selamat berpisah, tetapi adalah selamat datang kembali. Bapak Ibu, dengan prestasi-prestasi kami tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tahun ini di sisi prestasi akademik, anak-anak kami yang lolos penjaringan senam PTN yang diterima di UNER ada 4 siswa, di UNESA ada 7 siswa, di UPN ada 3 siswa, di UTM ada 7 siswa, total 21 siswa. Alhamdulillah dari tahun ke tahun yang diterima di perguruan tinggi negeri selalu meningkat. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya tambahkan sedikit. Tadi disampaikan bahwa kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki program bahasa Korea. Betul sekali Bapak Ibu, kebetulan di Jawa Timur bahkan mungkin di Indonesia hanya ada 2, salah satunya adalah kami di SMA Barunawati dan satunya ada di Malang. Dan Alhamdulillah tahun kemarin kita vakum karena terkait dengan pandemi, tetapi di tahun-tahun sebelumnya kita memberangkatkan siswa-siswi kami ke negeri Gingseng dalam program KGIP. Terima kasih, begitu yang bisa kami sampaikan. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu untuk bergabung di SMA Barunawati Surabaya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Miss Farah. 188. SMK Barunawati beralamat di Jalan Perak Barat, nomor 173 Surabaya, yang secara geografis terletak di wilayah Surabaya Utara. SMK Barunawati adalah salah satu sekolah kebanggaan bagi warga Surabaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua Bapak Ibu wali murid SMP Barunawati, perkenalkan saya Mat Sidi, Kepala SMK Barunawati. Alhamdulillah SMK Barunawati tahun ini terpilih menjadi SMK PK, SMK Pusat Keunggulan yang sudah bersaing dengan sekitar 400 SMK se-Indonesia. Mudah-mudahan tahun ini SMK Barunawati bisa terpilih menjadi salah satu SMK PK di kota Surabaya. SMK Barunawati mempunyai 6 jurusan. Yang pertama yaitu akuntansi, yang kedua administrasi perkantoran, yang ketiga multimedia, yang keempat teknik komputer dan jaringan, yang kelima perhotelan, yang keenam tata boga. Alhamdulillah kami sudah kerjasama dengan PT Pelindo Group untuk tempat anak-anak magang dan anak-anak prakrin, dan bekerja sama non PT Pelindo hampir 30 perusahaan yang tempat magang dan anak-anak bisa diterima di perusahaan-perusahaan yang sudah tersebar, karena SMK Barunawati 30% untuk melanjutkan studi kuliah, 70% bisa bekerja. SMK Barunawati siap bekerja, berwirausaha, dan berakhlak mulia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Miss Farah. Di samping saya ada Bu Ati dan Pak Mat Sidi di sini, Bapak Ibu. Kita masuk ke sesi acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab kepada SMA dan SMK Barunawati Surabaya. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan terkait SMA dan SMK Barunawati Surabaya, Bapak dan Ibu bisa menuliskan di kolom chat Zoom yang telah disediakan di situ. Jangan khawatir Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang bertanya dan insya Allah yang saya bacakan akan mendapatkan door prize yang disediakan oleh sekolah dan bisa diambil pada hari kerja. Monggo Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya sekarang terkait SMA dan SMK Barunawati Surabaya. Nah, sambil menunggu nih Pak Mat dan Bu Ati, saya tadi kan juga ikut nonton videonya. Dan kebetulan kan saya juga bersebelahan dengan SMA. Saya mau tanya dulu ke SMA dulu ya Pak Mat ya, enggak apa-apa ya. Nah, jadi Bu Ati, saya penasaran tadi. Tadi di situ Bu Ati mention ya, bilang kalau SMA Barunawati itu salah satu sekolah yang ada bahasa Koreanya ya. Waduh, keren banget ini. Ini idola anak-anak banget sepertinya ya Bu ya. Idolanya dalam arti saya sendiri yang ngajar di SMP, waktu di lantai 2 saya ngeliat kok ada yang bening-bening itu lewat di SMA Bu. Tapi bukan kaca ya? Bukan, ternyata orangnya hidup Bu ternyata. Nah, saya lihat itu ada kayak opa-opa nih, tapi bukan laki-laki. Nah, jadi di SMA itu Bapak Ibu, saya melihat ada seorang yang berjalan dan itu ganteng banget Bapak Ibu. Ternyata opa-opa dari Korea, betul nggak itu Bu Ati? Tapi yang jelas bukan Lee Min Soo ya. Oh bukan, Lee Min Ho nanti takutnya. Oh iya, bukan Lee Min Ho. Betul sekali Mbak Farah. Ya. Jadi apa yang dilihat Mbak Farah itu bukan penampakan, bukan ya. Alhamdulillah. Ya, dan itu memang betul-betul opa, bukan aki-aki, bukan. Oh, ya, bukan opa-opa, ya. aki-aki. Jadi ya? memang kita setiap tahun itu kedatangan dari Bongbang University, Mbak Farah. Jadi bersama dosennya atau profesornya bersama dengan beberapa mahasiswa. Gitu. Dan untuk tahun ini memang vakum karena ya terkait dengan pandemi ya Bu Farah. Jadi tahun ini tidak ada yang hadir atau yang datang ke SMA Barunawati. Gitu. Jadi yang Bu Farah lihat beberapa waktu yang lalu itu memang betul. Jadi
kebetulan mereka itu backgroundnya adalah dari Fakultas Sains. Jadi mereka mengajarkan kepada anak-anak itu tentang pengetahuan sains. Kemudian jadi yang bisa masuk ke kelas sains itu hanya anak-anak yang dari eksak, dari IPA. Sedangkan untuk anak-anak yang dari IPS itu mereka juga bukan berarti tidak punya kesempatan. Mereka tetap punya kesempatan, tetapi mereka masuk di kelas di kelas sastra atau di kelas budaya. Jadi seperti itu Bu Farah. Berarti dalam hal ini mereka pembelajarannya itu lebih itu ya Bu ya, ada live-nya ya, ada native speaker-nya ya. Berarti nggak cuma teori ya Bu ya. Kalau selama ini mungkin mereka hanya bertemu dengan Bu Silmi ya sebagai pengajarnya, tetapi untuk 1 tahun sekali itu mereka alhamdulillah ada yang datang ke Indonesia dan khususnya ke SMA Barunawati, Bu Farah, ya, sehingga mereka bisa langsung belajar dari sumbernya. Wah, keren banget ini Bapak Ibu. Ini kayak gini nih jarang-jarang banget terjadi ya. Dalam arti nggak semua sekolah itu bisa mendatangkan native speaker. Betul. Apalagi mengajarnya 1 semester gitu. Wah, keren banget. Enggak Bu Farah, kalau untuk yang Korea itu hanya kurang lebih 1 bulan. Sedangkan kalau yang sampai 6 bulan itu adalah Nihongo Partner. Jadi itu yang dari Japan Foundation. Jadi itu kurang lebih 6 bulan. Jadi mereka betul-betul stay di sini berbaur bersama anak-anak dan mereka masuk ke kelas bukan mengajar sendiri tetapi adalah mendampingi guru bahasa Jepangnya. Keren. Berarti tetap masih bagus ya Bu ya, kan ada interaksi langsung. Nah, ternyata di sini sebelum saya tanya-tanya sama Pak Mat, ternyata sudah ada muncul satu pertanyaan. Pertanyaan pertama, pendaftaran melalui online atau manual untuk SMA atau SMK ya? Nah, bisa dijawab dari SMA dulu atau boleh SMA dulu? Alhamdulillah ya Bu Farah, kita kan harus juga mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi kalau pembelajaran saja kita itu pakai PJJ, maka dengan adanya pandemi ini tidak menutup kemungkinan mereka itu harus datang, mereka bisa online Bu Farah. Jadi cukup mendaftar dari rumah, membayarkan, mentransfernya cukup dari rumah kalau Bapak Ibu punya M-Banking. Gitu. Berarti sangat fleksibel sekali ya Bapak Ibu. Jadi untuk pendaftaran nggak hanya SMA saja Bapak Ibu, tapi dari SMA, SMK, dari KBTK bahkan sampai Setiamak bisa melakukan pendaftaran secara online maupun datang ke sekolahnya langsung. Dan pembayarannya bisa melalui transfer rekening bank. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua. Ini ditujukan untuk SMK. Untuk pendaftaran SMK, biaya pendaftarannya berapa? Mungkin bisa oleh Pak Mat Sidi? Ya, terima kasih. Ini alhamdulillah untuk wali murid SMP, khusus untuk wali murid SMP, uang pangkalnya 0. Nah, luar biasa, segera saja mendaftar. Yang kedua, untuk formulirnya 250.000, untuk SPP tergantung jurusan, minimal ada 550 sampai 650. Untuk SPP bulan Juli yang daftar hari ini ketika Zoom, SPP khusus bulan Juli 50%. Ibu-ibu segera daftar, segera khususon hari ini ya, pendaftar yang tercepat akan mendapatkan diskon SPP di bulan Juli. Dan pembayaran DPPS untuk gelombang kedua ini adalah 2.050.000. Monggo saya tunggu pendaftarannya bisa online maupun offline dan kita bisa jemput bola, kita bisa langsung datang ke rumah Bapak Ibu wali murid SMP. Begitu Bu Farah. Keren sekali Bapak Ibu. Ternyata banyak promo sekali dalam pendaftaran di SMK Barunawati. Tapi nggak memungkinkan juga kalau SMA Barunawati itu juga ada promo ya Bu. Tentu aja. Tentu Bu Farah sama. Jadi promonya apa yang disampaikan Pak Mat itu sama, hanya dengan 1.775.000. Tetapi itu ada batasnya loh Bu Farah, tidak bisa berlarut-larut, maksimum terakhir tanggal 9. Monggo Bapak Ibu dari SMP kami tunggu kehadirannya untuk 5 pendaftar. Pertama untuk segera, tidak perlu membayar 4.050.000 tetapi cukup 1.775.000. Monggo. Oke. Sekarang
sambil setelah menjawab tadi, saya tadi udah janji sama Pak Mat mau tanya-tanya sama Pak Mat ya. Tadi udah tanya Bu Ati. Sekarang mau tanya ke Pak Mat nih. Pak Mat, saya itu juga penasaran. Tadi sebelum masuk, saya kan gerbangnya kan ada 2 tuh, besar-besar ya kita ya. Nah, kalau mau masuk ke SMP itu saya selalu melewati sebuah gedung di sebelah kiri. Setelah gerbang, itu tulisannya lab hotel ya Pak ya? Laboratorium Center. Wah, ternyata laboratorium center. Nah, kira-kira itu bisa dijelaskan Kak, Pak? Iya. Laboratorium Center adalah lab-lab yang untuk latihan produktif. Di lantai bawah ada jurusan perhotelan yang insya Allah tahun ini kita direkomendasi masuk ke SMK PK. PK adalah pusat keunggulan yang diberikan oleh 400 SMK se-Indonesia. Se-Indonesia. Kemarin alhamdulillah kita sudah ada wawancara, tinggal nanti next penilaian berikutnya. Mudah-mudahan SMK Barnawati salah satu Surabaya ini bisa terpilih menjadi pusat keunggulan di kota Surabaya ini. Amin. Sedangkan di lantai 2 di situ ada lab tata boga. Nah, itu yang terbaru di lab lantai 3 yang nantinya next akan bekerja sama dengan PT Indobismart akan membangun kelas perpajakan. Anak-anak akuntansi yang mengambil jurusan akuntansi setelah mengambil kelas perpajakan, anak-anak harus mengikuti kursus brevet A, B. Yakin saya ketika dia akan bekerja pasti banyak perusahaan yang akan mengambil. Karena ahli-ahli pajak ini dibutuhkan. Dan gajinya minimal 5 juta. Kalau anak-anak punya brevet A, brevet B. Apalagi nanti dilanjutkan dengan brevet C. Ya. Di lantai 2, di lantai 3 berikutnya selain ada kelas perpajakan, kita ada kelas IT. Bagaimana bongkar pasang PC. Bagaimana bongkar pasang laptop. Anak-anak akan diajari langsung oleh ahlinya, yaitu PT Indobismart Group yang mempunyai toko dan HP mulai dari Banyuwangi sampai Jakarta. Mudah-mudahan anak-anak kita banyak yang diterima di PT Indobismart Jatim Group. Oke, keren. Berarti istilahnya di SMK ini Pak, itu selalu ditangani oleh ahlinya ya Pak ya? Ya, kita mendatangkan industri mengajar, bukan hanya ahlinya, tapi langsung dari direktur utamanya datang ke SMK ini untuk menjelaskan bagaimana perkembangan dunia industri yang ada di Indonesia saat ini. Nah, berarti buat Bapak dan Ibu yang ingin, mungkin anaknya itu tidak ingin itu aja ya Pak ya, pengen melanjutkan untuk kuliah aja, tapi ada juga anak-anak yang pengen langsung kerja gitu ya. Jadi khusus anak-anak yang ingin bekerja, PT Indobismart menyediakan beasiswa. Ketika nanti anak-anak sudah diterima di PT Indobismart yang kemarin kita sudah MOU, mereka akan dikuliahkan S1, lanjut S2 dan lanjut S3. Kita sudah ada MOU. Tujuannya di PT Indobismart ini hanya menerima anak-anak lulusan SMK saja. Tujuannya langsung bisa bekerja, langsung bisa praktek dengan catatan harus magang dan prakering di PT tersebut. Ketika nanti itu sudah baik, pasti akan diangkat, direkrut jadi pegawainya. Berarti sampai sini Bapak dan Ibu mungkin bisa membayangkan ya nanti anak-anak kira-kiranya, wah anakku bisa masuk di SMK atau masuk di SMA, karena masing-masing sekolah dari SMA dan SMK Barunawati itu memiliki keunggulan-keunggulan yang gak kalah saing dengan para sekolah-sekolah yang ada di Surabaya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir terkait itu. Nah, untuk pertanyaan yang berikutnya, untuk pertanyaan yang ketiga nih. Adakah tes minat atau bakat untuk siswa SMP sebelum menentukan akan masuk SMA atau SMK? Mungkin bisa dijawab dari SMA dulu. Kalau untuk tes minat bakat itu masuk di SMA itu pasti, tetapi bukan berarti si anak ini mau ke SMA atau ke SMK. Tidak, tetapi kalau untuk SMA itu pasti akan ada tes itu untuk penjurusan. Apakah si siswa itu mau masuk IPA ataukah dia mau masuk IPS? Mungkin untuk jawaban dari Pak Man? Ya, untuk tes minat bakat itu pasti ada di awal. Yang kedua, bagaimana penjurusan, karena kita punya 6 jurusan. Jangan sampai anak-anak salah pilih. Contoh ini, ketika anak-anak mengalami buta warna, dia tidak bisa masuk ke teknik TKJ, teknik komputer jaringan, karena di TKJ itu anak-anak harus bisa membedakan warna kabel. Kalau dia buta warna, tidak bisa membedakan warna, wah bahaya penting ini. Sekali ya Pak ya. Nanti laptop sama PC-nya bisa meledak. Berarti itu terlihatnya sederhana padahal penting sekali ya Pak ya. Nah,
Sekarang lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan keempat. Apakah daftar bisa menunggu hasil akhir penerimaan negeri, Bu? Pak? Kalau saya terlalu lama, enggak usah nunggu negeri. Langsung saja Betul. datang ke SMK Barnawati. Enggak usah Betul nunggu sekali. negeri, karena nanti bisa gelombangnya nambah malah biayanya lebih banyak. Setuju Pak Mat, saya juga begitu. Kenapa harus menunggu-nunggu lagi Bapak Ibu? Kami sudah menyampaikan, saya tidak berpanjang lebar. Dari video yang Bapak Ibu lihat tadi, itu adalah gambaran potret kami yang sebenarnya. Nah, mungkin itu jawaban dari Bapak dan Ibu, dari Bapak Mat dan Ibu Ati. Nah, berarti Bapak Ibu bisa mendaftarkan putra dan putri Bapak Ibu dari sekarang dengan cara bisa dilihat di kolom chat Zoom. Di situ sudah tertera link pendaftaran dari SMA dan SMK Barnawati, bisa Bapak dan Ibu akses. Mungkin kalau misalnya ditanyakan dulu, bisa disimpan linknya terlebih dahulu mungkin Bapak Ibu. Nah, jangan lupakan promonya Bapak Ibu, karena promonya sangat terbatas nggih, Mbak Buati sama Pak Mat. Jadi ada beberapa promo-promo yang bisa didapatkan oleh Bapak dan Ibu, terlebih dari alumni. Kalau misalnya lulusan dari SMP ke SMA dan SMK bisa free uang pangkal, nggih? Betul, iya. Bisa free uang pangkal sejumlah kurang lebih berapa? 1 juta berapa ya? Sekitar sekian gitu. Iya. Nanti saya juga nggak hafal. Nanti bisa diakses melalui link tersebut. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengetahui bahwa diskonnya itu tidak sedikit Bapak Ibu, lumayan banget, bisa buat simpanan yang kelebihan yang lainnya. Nah, jangan lupa untuk door prize tadi Bapak Ibu yang dibacakan oleh saya dan dijawab oleh Pak Mat dan Bu Ati bisa mengambil di SMP Barnawati Surabaya pada hari dan jam kerja gitu. Nah, untuk itu terima kasih Bapak Ibu, karena berakhirnya sesi tanya jawab kali ini berarti berakhir pula acara kita hari ini. Maka dari itu kita tutup acara hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya beserta Pak Mat Sidi dan Bu Ati undur diri dari acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Cek 1 2. Bapak Ibu kita rapat sebentar ya. Monggo berkumpul. Monggo berkumpul di depan dulu. Nggak ada suaranya kan? Masuk.